Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan pembagian waris. Jadi pembagian waris itu ataupun harta yang akan dibagikan adalah harta mutlak kepunyaan almarhum. Jadi di dalam ayat-ayat tersebut bahwa yang akan dibagikan yaitu mutlak harta almarhum ataupun almarhumah. Ayat yang ke-12. Ayat ini menjelaskan tentang bagian suami ataupun bagian istri, berapa bagiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum, dan bagi kamu sekalian, nisfu ma taroka azwajukum. Nisfu mendapat bagian setengah ma taroka dari harta yang ditinggalkan azwajukum oleh istri-istri kamu sekalian. Maksudnya lakum ini adalah suami-suami. Jadi suami itu mendapat bagian setengah manakala yang meninggal atau istrinya yang meninggal tadi tidak mempunyai anak. Illam yakul lahunna waladun, apabila si istri tadi tidak mempunyai anak. Jadi kalau istrinya meninggal, maka bagian suami adalah setengah dari harta yang ia tinggalkan kalau istri tadi tidak mempunyai anak. Baik anak itu dari suami yang masih menjadi suaminya ataupun anak yang dari suami yang lain. Misalnya sebelum nikah sudah punya anak atau sudah membawa anak, atau kawin atau nikah dengan janda misalnya, tapi sudah punya anak. Tapi kalau tidak punya anak, baik anak yang dari suami yang masih menjadi suaminya ataupun dari suami yang lain, kalau tidak punya anak, maka bagian suami adalah setengah. Jadi yang dimaksud suami adalah suami almarhum, anak-anaknya almarhum, atau yang disebut cucu-cucunya almarhum, atau yang disebut saudara-saudaranya almarhum. Jadi fokusnya adalah almarhum. Artinya jangan sampai nanti kita bingung anak itu anak siapa, atau suami itu suami siapa, atau istri itu istri siapa. Jadi fokusnya adalah kepada almarhum. Jadi yang disebut anak almarhum atau cucu almarhum, bapak almarhum, ibu almarhum, suami almarhum. Walakum, dan bagi kamu sekalian, nisfu ma taroka, mendapat bagian setengah. Maksudnya kamu sekalian di sini adalah suami-suami mendapat bagian setengah. Jadi suami mendapat bagian setengah dari harta yang ditinggalkan azwajukum oleh istri-istri kamu sekalian. Illam yakun, apabila tidak ada lahunna bagi mereka waladun, anak atau cucu. Jadi kalau si mati atau istrinya tadi meninggal tidak mempunyai anak, tidak mempunyai cucu, maka bagian suami adalah setengah. Fa in kana lahunna waladun, maka jika istri tadi mempunyai anak, falakum, maka bagi kamu sekalian suami-suami ar-rubu'u, mempunyai bagian 1/4. Mimma tarokna, dari harta yang mereka tinggalkan, mimba'ti wasiatin, setelah diberikan wasiatnya, seandainya ada wasiat. Tusina, yang mereka wasiatkan, biha padanya autainin, atau setelah dibayarkan hutangnya. Jadi kalau ada hutang, dibayarkan hutangnya dulu, karena hutang ini adalah merupakan suatu kewajiban. Sedangkan wasiat itu adalah sifatnya sedekah atau sedekah yang tertunda. Jadi wasiat itu adalah sedekah yang
tertunda. Sedangkan kalau hutang ini adalah merupakan suatu kewajiban. Berarti hutangnya dulu, seandainya itu ada hutang, barulah diberikan wasiatnya kalau ada wasiat. Jadi walaupun disebutkan di dalam ayat ini adalah wasiat dulu, kemudian hutangnya mimba diwasiatin yusi biha autainin, setelah dibayarkan wasiatnya autainin atau setelah dibayarkan hutangnya, itu bukan berarti wasiat harus didahulukan tetapi hutang dibelakangkan atau yang berikutnya. Tapi adalah hutang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan, sedangkan wasiat itu adalah merupakan sedekah atau sedekah yang tertunda. Kemudian apabila almarhumah tadi yang meninggal mempunyai anak, maka bagi suami adalah seperempat. Jadi untuk suami seperempat, manakala si mati atau istrinya tadi mempunyai anak atau mempunyai cucu. Mimma tarokna min ba'di wasiatin tusina biha autainin. Jadi saya ulangi bahwa suami mendapat bagian setengah kalau istrinya yang meninggal tadi tidak mempunyai anak, tidak mempunyai cucu. Tetapi kalau si mati atau almarhumah tadi mempunyai anak, mempunyai cucu, maka bagi suaminya adalah seperempat. Semua tadi dibayarkan setelah diberikan hutangnya. Kalau memang ada hutang harus dibayarkan hutangnya dulu. Begitu juga kalau ada wasiat diberikan wasiatnya dulu. Setelah itu barulah diberikan kepada ahli waris siapa yang ada dalam susunan waris tersebut. Jadi ahli waris yang ada itu setelah diberikan wasiatnya ataupun hutangnya. Tapi hutanglah yang harus didahulukan, bukan wasiatnya. Karena wasiatnya adalah sedekah sifatnya, sedangkan hutang adalah merupakan suatu kewajiban. Kemudian istri mendapat bagian seperempat. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Jadi maka apabila istri tadi mempunyai anak, mempunyai cucu, maka bagi kamu sekalian, bagi suami-suami adalah ar-rubu' mendapat bagian seperempat. Mimma taroka dari harta yang mereka tinggalkan, mimba diwasiatin tusina biha autainin. Setelah diberikan wasiatnya yang mereka wasiatkan atau setelah dibayarkan hutang-hutangnya. Walahunna dan bagi mereka istri-istri maksudnya ar-rubu'u mempunyai bagian seperempat. Mimma dari harta taroktum yang kamu sekalian tinggalkan. Jadi yang ditinggalkan oleh suami-suami, kalau istrinya itu sebagai ahli warisnya adalah istrinya, suaminya meninggal. Si suami tadi yang meninggal tidak mempunyai anak, tidak mempunyai cucu, maka bagi istri adalah seperempat. Ilam yakun apabila tidak ada lakum bagi kamu sekalian waladun anak atau cucu. Jadi kalau suami itu tidak mempunyai anak, tidak mempunyai cucu, maka bagian istri adalah seperempat. Fa in kana lakum maka jika ada lakum bagi kamu sekalian waladun anak atau cucu. Jadi suami yang meninggal mempunyai anak, mempunyai cucu, falahuna maka bagi mereka istri-istri tadi as-sumunu mendapat bagian 1/8. Nah, untuk istri, baik istri itu tadi adalah seorang istrinya, misalnya suaminya meninggal tidak mempunyai anak, maka dia mempunyai bagian 1/4. Sendiri mendapat bagian 1/4.
Kalau istrinya itu adalah lebih dari satu, berarti juga 1/4 itu dibagi berapa istrinya. Tapi kalau punya anak, mempunyai cucu, maka bagi bagi istri-istri adalah 1/8. Falahunna sumunu, maka bagi mereka adalah asumunu 1/8. Mimma taroktum, dari harta yang kamu sekalian tinggalkan. Dari harta yang suami-suami tinggalkan. Kalau mempunyai anak, maka bagi istri-istrinya adalah 1/8. Jadi kalau misalnya istrinya itu adalah 4, berarti 1/8 itu dibagi 4. Kalau punya anak. Kalau tidak punya anak, misalnya istrinya 4, maka bagiannya adalah 1/4 itu dibagi 4. Jadi baik istrinya itu 1 ataupun lebih, itu mempunyai bagian yang 1, artinya bagiannya hanya 1/4 ataupun 1/8. Jadi 1/4 manakala si suami tadi tidak mempunyai anak, kemudian istri-istri tadi mendapat bagian 1/8 manakala si suami tadi meninggalkan istri, baik seorang ataupun lebih. Mimba diwasiatin tusuna, setelah diberikan wasiatnya, setelah wasiatnya itu adalah dibayarkan atau diberikan, kalau ada wasiat, tusuna yang kamu sekalian wasiatkan biha padanya audainin, atau setelah dibayarkan hutang-hutangnya. Itu juga sama, bahwa hutanglah yang harus dibayarkan dulu, setelah itu baru wasiat yang diberikan apabila ada wasiat. Jadi jangan juga sampai wasiat dibiarkan kemudian lalu dibagi waris padahal dia mempunyai wasiat. Jadi wasiat, hutang terlebih dahulu, kemudian wasiatnya, barulah seandainya ada sisa daripada hutang dan wasiat tadi untuk kepada ahli waris, untuk diberikan kepada ahli waris. Kemudian wa ingkana rojulu yurosu kalalatan, wa ingkana, dan jika adalah rojulun seseorang yurosu kalalatan, dia mewarisi secara kalalah. Artinya kalalah itu adalah seseorang meninggal, tidak mempunyai anak, tidak juga mempunyai cucu, dan juga tidak meninggalkan bapak. Itu yang disebut kalalah. Jadi sekali lagi yang disebut kalalah yaitu seseorang meninggal, tidak meninggalkan anak atau cucu, dan juga tidak meninggalkan bapak. Itulah yang disebut kalalah. Jadi kalalah itu adalah seseorang meninggal, tidak mempunyai anak atau cucu, dan juga tidak mempunyai bapak. Itu namanya kalalah. Yurasu kalalatan awi mra'atun, ataupun perempuan. Begitu juga perempuan kalalah. Jadi ada laki-laki yang mewarisi kalalah, ada juga perempuan yang mewarisi kalalah. Jadi masih sama, yang disebut kalalah yaitu seseorang meninggal, tidak mempunyai anak atau cucu, dan juga tidak mempunyai bapak, tapi dia mempunyai saudara, baik laki ataupun perempuan. Walahu, dan baginya akhun, saudara, au ukhtun, atau saudara laki-laki atau saudara perempuan. Jadi yang kalalah tadi, seseorang meninggal, tidak mempunyai anak, tidak mempunyai cucu, dan juga tidak mempunyai bapak, tetapi dia meninggalkan saudara. Maksudnya di sini adalah saudara seibu. Lahu akhun atau ukhtun, saudara laki-laki atau saudara perempuan. Falikul liwahidin, maka bagi masing-masing minhuma, dari keduanya, as-sudusu, mempunyai bagian 1/6.
Jadi seseorang meninggal tidak mempunyai anak, tidak mempunyai cucu, tidak mempunyai bapak, maka bagi saudara seibu, seandainya ada seorang saudara laki-laki seibu, ada saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing adalah 1/6. Jadi untuk saudara seibu itu, mau laki ataupun perempuan, bagiannya adalah sama. Jadi kalau laki bukan 1/2, atau bukan bagian laki-laki itu adalah 2 bagian dari perempuan, bukan, untuk saudara seibu. Tapi untuk saudara sekandung itu pembagiannya laki dan perempuan itu 1/2. Begitu juga saudara sebapak, pembagiannya kalau ada saudara laki dan saudara perempuan sebapak, maka bagiannya adalah 1/2. Tetapi untuk saudara seibu adalah bagiannya sama, mau laki ataupun perempuan. Wa in kanu aktsara min dzalika, maka apabila lebih banyak dari itu, fahum syuraka fi tsulusi, maka bagiannya adalah sekutu 1/3. Jadi maksudnya seandainya si mati tadi mempunyai beberapa saudara seibu, mau kalau seorang dia dapat 1/6, kalau lebih dari seorang atau 2 ke atas, maka bagiannya adalah 1/3. Jadi untuk saudara seibu, laki atau perempuan itu adalah bagiannya sama, tidak ada perbedaan 1/2, sebagaimana saudara sekandung ataupun saudara sebapak. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsulus, maka apabila lebih banyak dari itu, maksudnya adalah 2, 3 dan seterusnya, saudara-saudara seibu, maka bagiannya adalah syuraka'u fi tsulus, bagiannya adalah 1/3 bersekutu, artinya bersekutu 1/3. Jadi misalnya saudara seibunya tadi adalah 5 misalnya, terdiri dari laki dan perempuan misalnya, maka bagiannya adalah 1/3 itu dibagi 5, seandainya saudaranya semuanya itu adalah saudara seibu, mau laki ataupun perempuan, 1/3 itulah dibagi 5. Jadi bukan 1/2, atau tidak laki-laki bagiannya adalah 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi khusus untuk saudara seibu, laki dan perempuan bagiannya adalah sama. Min ba'di wasiatin, setelah diberikan wasiatnya, yuso yang ia wasiatkan biha padanya audainin, atau setelah dibayarkan hutangnya. Jadi wasiat dan hutang, dan lebih dahulu yang harus diberikan adalah hutangnya, kemudian wasiatnya. Ghairu mudharin, dengan tidak memudaratkan kepada orang lain. Artinya jangan sampai wasiat, tapi wasiat tadi adalah merugikan terhadap yang lain. Contohnya misalnya wasiat tapi lebih dari 1/3, karena wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau lebih dari 1/3 berarti mudhar, memudaratkan atau merugikan kepada ahli waris, maka tidak diperbolehkan lebih dari 1/3 untuk wasiat itu. Wasiat ini atau kewajiban ini minallahi, dari Allah. Jadi ketentuan untuk ibu sekian, untuk bapak sekian dengan alasan-alasannya, begitu juga untuk suami sekian, istri sekian dengan juga alasan-alasannya, begitu juga saudara seibu sekian, bila seorang adalah 1/6, bila lebih dari seorang adalah 1/3 untuk bagian saudara seibu. Dan untuk bagian saudara seibu itu adalah laki atau perempuan, bagiannya adalah sama. Wasiatan minallah,
kepastian ini adalah dari Allah. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, halimun, maha penyantun. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang bagian suami, bagian istri, kemudian bagian saudara seibu. Kemudian ayat yang ke-13, bagaimana ini juga sudah pernah kita bacakan di depan, bahwa tilka hududullahi, itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Jadi yang untuk istri sekian, suami sekian, bapak sekian, ibu sekian, itu ayat ini menunjuk kepada ayat yang sebelumnya atau yang sesudahnya, yaitu surat An-Nisa 11-12. Tilka hududullahi, itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah, yakni mau melaksanakan bagian waris sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, namanya taat kepada Allah. Wa rasulahu, dan taat kepada utusannya. Yudkhilhu jannatin, Allah akan masukkannya ke dalam surga. Barang siapa yang mau melaksanakan pembagian waris itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, Allah janjikan bahwa Allah akan masukkannya ke dalam surga. Tajri, yang mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, yang demikian itu merupakan suatu keberuntungan yang sangat besar. Kemudian ayat yang ke-14-nya, wa may ya'sillaha, barang siapa yang maksiat kepada Allah. Maksiat artinya tidak mau melaksanakan pembagian sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulahu, dan maksiat kepada utusannya. Wa yata'adda hududahu, dan bahkan melewati batas. Artinya tidak mau melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, malah membuat aturan sendiri. Artinya menyimpang dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ta'adda hududahu. Yudkhilhu, ia Allah akan masukkannya naron, ke dalam neraka. Khalidan, kekal, fiha, di dalamnya. Walahu, dan baginya azabun, siksaan, muhinun, yang sangat hina. Itulah sanksi daripada orang-orang yang tidak mau melaksanakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia melanggar atau tidak mau, Allah janjikan bahwa dia atau mereka itu adalah akan masuk ke neraka. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mau melaksanakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, Allah janjikan masuk ke dalam surga. Jadi seakan-akan kita disuruh milih surga, silahkan. Milih neraka juga silahkan, Allah tidak akan rugi. Inilah suatu sanksi yang sangat berat sebetulnya di dalam pembagian waris itu. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa ini adalah merupakan suatu keharusan atau kewajiban. Sehingga banyak sekali yang membagikan waris itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh ahli waris itu sendiri, tanpa mengikuti pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala.